dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau. Tapi karena memang banyak saudara-saudara yang mungkin belum dengar kesaksian saya. Jadi saya itu kira-kira hampir berapa ya? 1 tahun setengah yang lalu atau 2 tahun yang lalu ya sebenarnya. Jadi saya itu mengalami pekerjaan suami saya itu di masyarakat milikku akan aku kembalikan. Nah akhirnya benar saudara ya terjadilah barang-barang milik saya itu dikembalikan sama Tuhan. Juga hambanya yang Kak Rara itu dia bilang tahun ini engkau dan suamimu giat melayani pekerjaan Tuhan. Dia bilang Tuhan katakan akan terjadi pelipat gandaan. Jadi di situ akhirnya saya mendapatkan proyek ya saudara. Proyek itu ya cukup besar ya saudara ya, sehingga akhirnya mobil-mobil saya semuanya bisa saya tebus semuanya. Hari ini kita akan belajar 2 hal itu, yaitu pertama kita mengenal Kristus dan Kristus ada dalam hidup kita, itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar firman Tuhan dan firman Tuhan juga mempengaruhi hidup kita, mentransformasi, merubah hidup kita. Itu yang Tuhan harapkan, sehingga kita boleh katakan murid Kristus, yaitu murid yang berbuah. Berbuah bukan hanya sekedar sedikit-sedikit, tapi berbuah lebat. Saudara cek masing-masing apakah dalam hidup itu sudah berbuah belum. Peliti setengah mati itu tidak berbuah, ya. Atau orang yang pikir itu juga tidak berbuah. Bukan kita ini masalah uang, bukan. Tapi masalah berbagi hidup, berbagi kehidupan itu ada nilainya. Konsep tentang Tuhan. Seperti tadi pagi saya dengar satu khotbah mereka ngomong siapa tuh berbagi. Kira begitu. Saudara, kita harus mengenal Kristus, ya. Betul-betul Kristus yang mana yang kita tahu. Bukan hanya sekedar Kristus-Kristusan. Ya, bukan Kristus kawin-kawian. Kamu maksudnya kawin-kawian? Ya, saudara kalau percaya Tuhan Yesus jangan kawin-kawian. Perlu original. Tidak boleh Kristen itu pasu-pasu, ada boleh. Kristen yang original itu mana? Yang pertama adalah dia mengenal Kristus lebih dalam lagi, sehingga dia punya konsep Kristus menjadi pusat dalam hidupnya. Kalau hidupmu yang lama masih di sini, ya masih mencokol dalam hidupmu, itu belum Kristus yang tertata dalam hidup. Ya, andai kata di sini ada kursi gitu ya, terus saudara duduk, siapa yang duduk di kursi itu yang bertata. Kalau yang bertata itu dirimu, kamu yang duduk di kursi. Tapi kalau Kristus yang bertata dalam hidupmu, kamu mempersilahkan Kristus duduk di kursi itu untuk menjadi tuan dan raja dalam hidup. Jadi bedanya di sini. Sama-sama kita percaya Tuhan, sama-sama kita mengalami kasih Tuhan, tetapi ada satu masalah besar, yaitu apakah Kristus sudah duduk di dalam hati kita, menjadi Tuhan penguasa dalam hidup kita. Ya, saya ingin ceritakan sedikit ya. Saya baca dalam kisah penyaliban itu ada satu peristiwa yang menarik menurut saya. Pada waktu Yesus ditangkap di Getsemani, dia hanya pakai baju biasa. Ya. Kalau biasanya Yesus pakai jubah, asal jamaah saja jubahnya aku sembuh. Tapi pada waktu di Getsemani
tak perhatikan ayat itu ya, tak amati lagi, tak amati. Ini bajunya di mana ya pada waktu dia ditangkap itu? Ternyata disita loh, disita sama dilucuti sama prajurit. Itu yang pertama ya. Terus pada waktu dia di hadapan itu tadi mahkamah agama ya, masih pakai baju itu. Begitu pakai pengadilan Romawi diganti bajunya, baju jubah ungu. Dari mana itu? Ya? Selama hidup Yesus tidak pernah pakai baju jubah ungu. Ada yang tahu? Dari mana? Tak baca. Ini siapa yang ngasih? Yang ngenakan prajurit, tapi yang bajunya dari mana? Ada yang tahu? Jadi saya mau bikin kuis loh. kuis yang lumayan ya, hadiahnya lumayan ya. Tapi waktunya tidak bisa ya. Nah, itu yang punya pasti orang yang penguasa ya. Jadi ada dua kemungkinan. Satu Herodes, karena Herodes pada waktu itu pakai baju ungu, atau Pilatus yang juga pakai baju. 1 Korintus pasal 2 ayat 3. Kita baca sama-sama ya ayat ini. 1, 2, 3. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa dan tentang Yesus Kristus, yaitu yang disatukan. Artinya apa? Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Saudara kalau punya anak atau bapak punya anak, terus bapak yang mantan sama anaknya, ya, terus anaknya diusir, terus anaknya ngomong apa? Pernah belum ngalamin itu? Ada yang ngalami? Saya sudah ngalamin. Saya belum ngalamin, saya sudah ngalamin ya. Sama mertua. Mulai hari ini kita putus hubungan. Loh, padahal aku 26 tahun menikah sama anaknya. Kayak dulu kayak papa mama sendiri loh, gitu loh. Karena papa mamaku di Jepara, papa mamaku di Jombang, itu kayak dulur. Aku disuruh-suruh kayak anak sendiri. Tapi setelah meninggal, dia ngomong, sejak saat ini kita putus. Waduh, itu aku ingat Eloi. Ya, Yesus sudah ngalami. Tapi saya itu bukan masalah hubungan, itu bukan hubungan darah. Itu masih hubungan sama mertu. Tapi ini bapak sama anak. Eloi, lama sabatani, Allahku, bapakku. Wah, kalau saudaranya, kalau itu didramatisir, kalau saya itu ada waktu saya bisa sudah menangis. Allahku, kenapa kamu tinggal? Itu membuat hati saudara tuh Yesus sedih loh. Dia sedih bukan masalah kayu salibnya itu bukan. Tapi dia sedih kenapa ya? Aku sudah mengorbankan diriku, tapi Bapak mau lihat wajahku tidak muat. Dosa membuat Tuhan tuh muat. Kamu saya? Makanya Tuhan ngasih Yesus untuk menjadi pendamaian untuk dosa-dosa kita. Itu mesti gitu. Setelah itu selesai, terus ada satu prajurit yang disuruh untuk ngontrol. Dua penjahat tadi tidak mati-mati tuh. Walaupun disalib tidak mati-mati. Kenapa? Kenapa dua penjahat itu yang disalib tidak mati-mati? Kenapa? Banyak dosanya. Bukan gitu. Karena tidak dipecuti banyak-banyak ya. Dia tidak mengalami penyiksaan banyak-banyak. Dia kuat dari penjahat biasanya begitu garang-garang gede-gede ya, preman-preman gede-gede. Dia tidak mengalami penyiksaan sehingga dia pada waktu jam-jam segitu, jam-jam 3 tidak mati-mati. Akhirnya apa? Dipatahkan kakinya, dipatahkan, diremono supaya keluar darah. Ya, sebenarnya kalau patah kaki, kemarin saya punya teman kecelakaan kakinya tinggal 1, sudah bisa bayar, tapi hidup, ya. Saya mengunjungi di rumah sakit, semua berdoa, akhirnya nyata, tapi dia mengalami depresi berat karena kakinya hilang 1 dan kemudian kemungkinan lagi impotensi. Wah, jadi pergumulannya berat, tapi tetap bisa itu. Dua penjahat itu dipatahkan 2 kakinya, patah supaya cepat maka waktu lihat Yesus dilihat, loh, terus mati. Karena apa? Penyiksaannya terlalu berat. Akhirnya untuk membuktikan Yesus sudah mati, tusuk aja, ya, tusuk apa? Tombak, ya, langsung dari lambung ini lambung langsung ke jantung. Jadi tembus jus, ya. Tombaknya bukan segini, oleh panjang, ya. Yang turun ke bumi.
Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Ingat Tuhan. Kau memberkati Bapak Ingat Tuhan. Kau pakai Bapak Ingat lebih lagi di hadapan-Mu untuk melayani Engkau ya Tuhan. Kau memberkati usaha pekerjaannya, memberkati rumah tangganya Tuhan, memberkati apa yang menjadi pergumulannya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Dalam